Perkenalkan, nama saya Immanuel Rumondor dari kelompok 6NER. Dan pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami paparkan pada kemarin-kemarin tentang kebijakan di negara Eropa dan Afrika, kebijakan di negara Malaysia, kebijakan di negara Singapura, kebijakan di negara Amerika Serikat, kebijakan di negara Mongolia, kebijakan di negara Vietnam, Uganda, Tanzania, dan Thailand, perizinan konsensi hutan di beberapa Amerika Latin. Materi kami dilatar belakangi oleh hukum perizinan, merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum modern yang berfungsi sebagai alat pengendalian dan pengawasan terhadap berbagai aktivitas masyarakat, baik yang dilakukan oleh individu maupun badan usaha. Melalui perizinan, pemerintah memberikan legalitas dan batasan tertentu agar setiap kegiatan yang dilakukan tidak menimbulkan dampak negatif bagi kepentingan umum, lingkungan maupun ketertiban sosial. Selanjutnya, perizinan konsensi hutan di beberapa negara di Amerika Latin. Yang pertama, proses dan regulasi perizinan, transparansi dan kompetensi. Proses pemberian konsesi dianjurkan dilakukan secara terbuka dan konventif lelang untuk mencegah korupsi dan kolusi. Selanjutnya, pengawasan dan penegakan. Pengawasan sering menjadi tantangan karena keterbatasan sumber daya pemerintah. Beberapa negara mulai melibatkan LSM dan masyarakat lokal dalam pemantauan. Ketiga, pengelolaan oleh pemerintah daerah. Ada tren desentralisasi di mana pemerintah daerah atau kota media diberi hak mengelola sebagian kawasan hutan dan pendapatan dari konsensi seperti di Bolivia, Honduras, Guatemala, dan Nicaragua. Yang keempat, partisipasi komunitas. Negara seperti Bolivia memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat lokal untuk mengelola hingga 20% kawasan hutan negara melalui konsensi di Meksiko dan Ekuador. Skema serupa juga mendorong pelibatan masyarakat adat dalam pengelolaan dan konservasi hutan. Selain konsensi hutan, konsensi untuk produksi kayu, beberapa negara yang menerapkan model konsensi konservasi di mana izin diberikan kepada LSM atau komunitas untuk menjaga dan memulihkan kawasan hutan. Durasi izin bisa sangat panjang atau bahkan permanen dengan pembayaran sebagai kompensasi atau potensi ekonomi yang hilang jika hutan tidak dieksploitasi. Contoh konsensi konservasi di Peru 132.000 ha dan Guyana. Sekian, terima kasih.